Baik, selamat pagi untuk kita semua yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan ya, kita punya pelajaran The Third Angel Message yang diambil dari General Conference Bulletin. Dan sekarang sudah chapter ke-23 atau kedua yang terakhir ya dari pelajaran ini. Dan kita suka mau bilang ini bahwa ini adalah ini bagian-bagian kesimpulan di mana dia punya kunci sebenarnya dari ini, dari pelajaran kita, bagaimana kita bisa menerima meterai Tuhan yang hidup ya, bagaimana kita bisa menerima meterai. Dan setelah itu inilah hal-hal yang terjadi ya, inilah hal-hal chapter 24 ini akan menunjukkan kepada kita ini suatu nubuatan. Kalau kita misalnya terima ini meterai, apa yang akan terjadi, dan kalau kita tidak terima, apa yang akan terjadi pula ya. Dan dari sekitar 3 pertemuan ya yang lalu, dan kita memang ada skip kurang lebih ada 1 minggu ya, tapi mudah-mudahan kita masih ingat dengan pelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya, supaya ketika kita melangkah kita sudah ada fondasi ya. Ini kita akan mulai review sedikit apa yang kita pelajari. Jadi chapter 24 ini membahas sedikit tentang Wahyu 13, dan ini dimulai dengan ayat 11 ya. Jadi kita tahu di Wahyu 13 ada 2 binatang ya, di Wahyu 1 binatang yang keluar dari dalam laut, dan ayat 11 itu binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan yang menjadi pokok pembicaraan yang akan dibahas adalah, pembahasan ini adalah yang ayat 11, yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan di ayat 11 itu binatang yang keluar dari dalam bumi terus bertanduk dua seperti anak ini. Atau Jones mau bilang di sini bahwa ayat ini yang ketika binatang keluar dari dalam bumi dan dia berbicara seperti seekor naga itu adalah bukan waktu yang bersamaan, atau ini adalah suatu waktu yang berbeda ya saudara-saudara. Jadi ketika dia keluar dari dalam bumi, dia tidak langsung berbicara. Dan kita tahu waktu dia keluar dari dalam bumi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, itu tahun 1798 ya. Tahun 1798 dia keluar dari dalam bumi, yaitu kita tahu ini adalah Amerika, di mana waktu 1798 itu binatang yang pertama luka parah kan, yang ayat 1 itu, yang 13 ayat 1 yang keluar dari laut. Peristiwanya waktu jenderal dari Prancis dia menawan paus kan, dan itulah ketika dinyatakan bahwa binatang luka parah, dan itu 1798 dia keluar dari dalam bumi, binatang yang kedua. Dan kita tahu berbicara seperti seekor naga itu adalah bagaimana manifestasi dari binatang yang pertama, di mana dia dia memaksakan kalau yang tidak mengikutinya akan dibunuh. Dan kita tahu waktu dia keluar 1798 seperti apa? Domba kan, domba yang memiliki tanduk dua. Dan kita tahu tanduk dua itu adalah Protestan dan Republikan. Jadi sistem pemerintahan mereka yaitu Republikan, dan yang kedua itu yang Protestan itu adalah mereka punya agama waktu itu ya. Jadi itu adalah binatang yang memiliki tanduk dua. Nah, yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa sebelum dia mau berbicara seperti seekor naga, akan ada hal-hal yang terjadi kan. Akan ada sebelumnya dia akan bikin penipuan, dan kita tahu yang berbicara seperti seekor naga itu nanti akan terjadi di ayat 15. Nah, di ayat 12 sampai 14 itu akan ada namanya penipuan-penipuan yang akan dia adakan sebelum memaksakan ya. Jadi salah satu hal yang terakhir adalah dia akan memaksakan atau speak as dragon atau berbicara seekor naga. Dia akan mengadakan bujukan-bujukan, dan kita tahu bujukan-bujukan itu salah satunya adalah spiritualisme atau spiritualisme, dan akan membuat suatu mujizat-mujizat yang besar yang kita yang sudah dibahas ya oleh Joy waktu. Dan di sini sebelum dia mau berbicara, dia akan ada apa katanya mujizat-mujizat itu kan. Nah, makanya yang akan tertipu oleh mujizat-mujizat itu siapa? Mereka yang sudah Mereka yang telah, ini kita baca, ini yang lalu kita baca. Mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah batunya. Jadi kita sudah tahu bahwa peristiwa memaksakan itu adalah peristiwa setelah Sandelo kan? Setelah Sandelo. Dan sebenarnya kita tahu pintu ditutup waktu kapan, Tuhan? Pas Sandelo sebenarnya kan? Sebenarnya ini orang-orang yang mau terima ini, percaya itu mujizat-mujizat itu, mereka yang sudah menerima tanda binatang. Cuman
Kita nggak bisa lihat kan mereka, oh ini sudah, nanti akan terjadi manifestasinya akan dinyatakan ketika mereka apa? Percaya dengan mujizat-mujizat itu. Dan umat-umat Tuhan yang kita tahu sudah dimeteraikan, mereka tidak akan menerima atau tidak akan terima itu mujizat, sehingga mau dibikin apa lagi mereka selain mau dibunuh kan? Itulah yang mau dinyatakan di sini. Ini yang kita baca lagi ya. Itu menunjukkan kemudian bahwa mujizat yang menipu dilakukan untuk menipu mereka yang telah memiliki tanda binatang itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak menerima tanda binatang itu, tentu saja kita tidak akan tertipu dengan mujizat-mujizat spiritualisme yang akan terjadi. Dan ingat, ini terjadi setelah apa? Setelah patung binatang itu dibuat ya, atau setelah Sandelo sudah terjadi. Nah, makanya ini chapter 24 ini hanya akan menunjukkan apa yang terjadi. Chapter yang sebelumnya kita mempelajari adalah bagaimana supaya kita bisa menerima apa? Meterai Tuhan supaya kita tidak terima itu tanda binatang, supaya kita tidak bisa percaya ini apa? Spiritualisme. Makanya penting sekali kita mempelajari apa? Chapter-chapter sebelumnya, yaitu ada hari Sabat. Memang ini ujian sebenarnya tentang hari Sabat sebenarnya ya. Dia punya isu terbesar memang hari Sabat. Mujizat-mujizat ini juga untuk menunjukkan supaya orang apa? Terima hari pertama kan? Dia punya tujuan utama ada dari mujizat-mujizat itu adalah supaya orang menerima hari pertama atau hari Minggu atau Sabat palsu kan? Sabat palsu. Dan bagaimana supaya kita bisa bertahan juga seperti kita bilang tadi, yang kita bisa menerima meterai Tuhan. Sudah banyak kan dia punya pembahasan-pembahasan. Yang chapter pertama, kita harus jadi seperti anak kecil. Kan dia bilang harus jadi seperti anak kecil di mana selalu bergantung kepada orang tuanya atau tuannya atau bergantung kepada Bapa di surga kan. Terus dia apa namanya? Terus kalau mau bertanya, kita tanya kepada siapa? Dia bilang tanya kepada counselor kan, atau penasihat seperti di Wahyu 3 yang itu atau John kasih. Di mana kita nggak boleh tanya kepada manusia. Makanya ditunjukkan waktu lalu orang bertanya kepada Ate Jones, dia bilang, saya nggak mau jawab. Nanti kalau saya jawab A, kamu akan bilang, oh yang itu kok dia jawab A karena si Brother Jones yang bilang A. Makanya Brother Jones bilang, tanyakanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan banyak apa? Tahap-tahap yang sudah diberikan di sini bagaimana supaya kita tidak bisa tertipu oleh mujizat yang akan dilakukan, atau dengan kata lain bagaimana kita supaya bisa menerima meterai Tuhan ya. Itulah yang mau coba dibilang di sini. Dan ini chapter 23 ini kita akan lihat ya bagaimana ya apa hal-hal yang akan terjadi nanti, tipuan-tipuan yang akan terjadi. Dan kembali kita mau bilang bahwa kalau misalnya kita sudah menerima meterai Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apa hal-hal ini, karena kita tidak akan tertipu ya. Kita tidak akan tertipu. Oke, kita akan memulai kita punya pelajaran untuk sekarang ini. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita mau mulai? Kita mulai kemarin dari halaman 13 ya. Dan oke. Dan kita tahu waktu zaman ini, zaman Ate Jones ini, Undang-Undang Hari Minggu sudah mau dikeluarkan. Undang-Undang Hari Minggu sudah dikeluarkan. Makanya di khotbah ini Ate Jones bilang bahwa ini sudah digenapi kan. Mereka bilang ini sudah digenapi. Nah ini, itu sudah digenapi. Tetapi tidak jadi digenapi ya. Sebenarnya Undang-Undang Hari Minggu sudah mau dikeluarkan karena waktu itu ada pameran ya yang mencetus undang-undang akan dikeluarkan supaya orang-orang yang pertama mereka tidak akan membuka itu fair atau apa namanya pameran hari Minggu, dan akan dibuat undang-undang supaya waktu itu orang semua akan berhenti ya, atau dibuat sandelo lah ya waktu itu ya. Tetapi waktu itu ternyata pekabaran malaikat ketiga yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya itu, yang chapter sebelumnya, itu ditolak oleh pemimpin-pemimpin kan waktu itu. Sehingga kita tahu karena pekabaran ini ditolak, umat Tuhan tidak bersedia, Tuhan tidak datang waktu itu. Tuhan tidak datang waktu itu.
Akhirnya yang Athenians bilang ini sudah digenapi, tidak digenapi jadinya ya. Tidak digenapi jadinya. Sedangkan waktu itu memang benar-benar telah siap bahwa undang-undang hari Minggu akan dikeluarkan waktu itu. Oke, kita akan lanjutkan, kita punya pembahasan yang untuk sekarang ini. Jadi yang terakhir kita bahas bahwa waktu itu sudah akan mau digenapi kan, dan orang-orang ini dan gereja-gereja akan menerima ini apa namanya, akan bersatu dengan kepausan, kita tahu ya. Nah, ini kita akan baca yang saat ini. Terus dia bilang, mereka yang takut akan Tuhan tidak dapat menerima institusi yang melanggar perintah 10 hukum. Nah, ini kita sudah tahu ya. Apakah institusi yang telah didirikan oleh orang-orang itu untuk mengamankan popularitas dan keamanan mengacu pada perintah 10 hukum? Jemaat, ya. Apakah mereka menyebutkan menuruti perintah 10 hukum? Ya. Mereka yang takut akan Tuhan tidak dapat menerimanya. Apa Anda dengar itu? Amin. Mereka yang takut akan Tuhan tidak dapat menerima institusi yang melanggar 10 perintah. Jadi ini karena sudah mau dikeluarkan itu undang-undang hari Minggu, ini khotbah Jones dia bilang bahwa orang-orang yang menerima, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan menuruti ya itu institusi atau pemerintah yang melanggar 10 hukum. Kita tahu ya di ayat-ayat di Alkitab, kita lupa ayatnya, bahwa kita sebagai masyarakat harus tunduk kepada pemerintah karena mereka ada wakil Allah. Tetapi ini ya, kalau misalnya institusi itu atau pemerintah itu sudah melanggar hukum, tentu saja kita apa? Tidak bisa menurut kan, kalau misalnya dia bilang ibadah hari Minggu atau sucikan hari Minggu, tentu saja kita tidak bisa menurut itu. Walaupun ada ayat yang bilang kita harus menurut pemerintah kan, tetapi sebenarnya kalau sudah melanggar tentang 10 hukum tidak bisa ya. Itu yang mau coba dibilang di sini. Terus lanjut ya. Dan sebuah lembaga yang sepenuhnya melanggar ajaran 10 hukum sehingga ia sendiri tidak dapat didirikan oleh pemerintah tanpa mengambil aturan 10 hukum itu mengubahnya sepenuhnya. Itu tidak diatur berdampingan dengan yang lain. Mereka tidak memberlakukan hukum dari hari Minggu, apapun dasar kemampuannya sendiri, tetapi mereka dengan sengaja menetapkan ajaran Tuhan dan mengambil darinya apa yang dia masukkan ke dalamnya dan memasukkan ke dalamnya apa yang didirikan oleh Gereja Katolik sebagai penggantinya. Jadi ini kan kita tahu Amerika itu adalah Protestan ya, dia punya sistem tanduk yang satu itu Protestan. Nah, di mana kita akan lihat bahwa nanti ketika dia mengubah hari ke hari Minggu itu, walaupun kita tahu ya sekarang Protestan beribadah hari Minggu, tetapi dia punya asalnya mereka beribadah hari Minggu itu berasal dari Katolik ya, dan di mana ini juga akan dipaksakan bahwa ini adalah didirikan oleh Gereja Katolik. Nah, terus dia bilang di medan perang ini muncul konflik besar terakhir dari kontroversi antara kebenaran dan error ya, dan kesalahan. Terus dan pertempuran ini itu bergabung dan kita akan pergi dari konferensi ini ke tengah-tengah pertempuran. Jadi waktu mereka sedang di konferensi di Amerika itu ya, mereka sedang ada pertemuan ini, mereka bilang bahwa ketika hal ini akan terjadi, ketika undang-undang hari Minggu akan terjadi, ketika Gereja Katolik akan ambil alih atau doktrin-doktrin Katolik akan dijalankan di Amerika waktu itu, mereka semua akan apa? Akan berada di tengah-tengah pertempuran atau akan ada pertempuran antara mereka ya. Mereka semua akan bergabung dalam pertempuran dan kita tahu pertempuran bukan pertempuran ini ya, seperti perang-perang tetapi akan ada pertarungan antara baik dan yang jahat dan mereka akan ke sana semuanya. Terus dia bilang begini, dan kami tidak dibiarkan ragu-ragu mengenai masalah ini. Sekarang seperti di zaman Mordekai, Tuhan akan membela kebenarannya dan umatnya. Dengan undang-undang yang menegakkan institusi kepausan yang melanggar hukum Tuhan, bangsa kita akan memutuskan dirinya
sepenuhnya dari kebenaran. Makanya ini dibilang ya, ketika undang-undang yang menegakkan institusi kepausan, yaitu kita tahu undang-undang hari Minggu, yang melanggar hukum Tuhan, ini sebenarnya makanya ini kata bangsa ini akan memutuskan dirinya sepenuhnya dari kebenaran ya. Dan kita tahu ketika dia memutuskan dirinya dari kebenaran akan terjadi kehancuran dari negara ini ya. Di mana ada kutipan yang bilang ya akan diikuti oleh national apostasy, akan diikuti oleh national ruin ya. Kemurtadan bangsa itu akan diikuti oleh kehancuran bangsa itu. Dan mungkin kita akan lihat di sana juga ya, di Wahyu 18, di mana gedung-gedung akan dihancurkan waktu itu, ketika mereka memilih untuk menegakkan institusi kepausan ya. Oke, sejauh ini ada yang mau kasih tambahan? Sebelum kita lanjut, ada yang mau komentar dengan paragraf-paragraf yang kita sudah baca? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Sekarang satu hal lagi, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah itu telah digenapi? Apakah ini sudah digenapi? Dia bilang ya, ketika Protestantisme akan mengulurkan tangannya menyeberangi jurang atau ya gulf ya, untuk menggenggam tangan kekuasaan Romawi. Artinya kapan dia akan melakukannya? Pada tahun 1884 dikatakan dia akan melakukannya. Ia mengatakan kapan dia akan melakukannya. Kesaksian kecil yang istimewa itu ketika datang setahun yang lalu, sekarang berkata, dia menjangkau. Dia melakukannya. Kami tahu sekarang bahwa dia telah melakukannya, bukan? Mari kita baca dari testimoni halaman nomor 33, halaman 240. Jadi ini dia punya sejarah di zaman pionir itu. Tahun 1884 sudah mungkin waktu itu sudah mulai ada kabar-kabar ya bahwa akan diadakan undang-undang hari Minggu. Nah, tahun 1888 perkabaran ini dikabarkan tapi ditolak ya. Jadi ini makanya ini 1893. Ini tulisan ini tahun 1893 dan kita tahu ini sudah mau akan dilakukan kan, makanya ada yang kutipan yang bilang ketika tahun 1888 itu jika perkabaran itu diterima 3 atau 4 tahun lagi ya, berarti itu sekitar ya 1892-93 itu Tuhan akan datang waktu-waktu ini ya sebenarnya. Kalau memang waktu perkabaran itu akan diterima, Tuhan akan datang. Dan memang isunya sudah ada sejak tahun 1888 waktu itu. Tetapi kita tahu tidak jadi datang ya karena ada penolakan dari perkabaran ini. Terus dia bilang, ketika bangsa kita begitu menyimpang dari prinsip-prinsip pemerintahannya untuk memperlakukan undang-undang hari Minggu, Protestantisme dalam tindakan ini akan bergandengan tangan dengan kepausan. Nah, ini kutipan yang di testimoni nomor 33 halaman 240. Jadi kita tahu kan sistem pemerintahan Amerika salah satu dua tanduk, satunya adalah Protestantisme. Nah, ini akan bergabung dengan kepausan, dia bilang sini. Terus dia bilang ya, tetapi mereka bergandengan tangan dengan kepausan dalam melakukannya, untuk melakukannya, dan bukankah semuanya benar dalam satu hal itu? Dia telah bergandengan tangan dengan kepausan. Maka itu digenapi, bukan? Jemaat, iya. Kemudian, testimoni itu digenapi sejauh itu. Apakah begitu? Ya. Jadi kutipan Ellen White waktu itu buat yang ketika Protestantisme akan bergandengan tangan dengan kepausan. Jadi mereka sudah bilang waktu itu ini sudah digenapi karena memang ini sudah mau disahkan ya undang-undang hari Minggu waktu itu. Peristiwa itu memang sudah dekat sekali dengan kedatangan Tuhan sebenarnya waktu itu. Cuman tidak jadi. Makanya ini kalau mau baca ini sudah digenapi. Kenapa sekarang belum? Nah, karena waktu itu memang sudah mau digenapi waktu itu. Makanya mereka bilang ini sudah digenapi ya. Terus dia bilang,
Selanjutnya, paragraf yang sama di sini di halaman 240, nomor 33, testimoni nomor 3 dibilang, ketika bangsa kita akan begitu mengabaikan prinsip-prinsip pemerintahannya untuk memberlakukan undang-undang hari Minggu, Protestantisme dalam tindakan ini akan bergandengan tangan dengan kepausan. Itu tidak lain adalah memberikan kehidupan kepada kekejaman yang telah lama dengan penuh semangat menunggu kesempatannya untuk muncul kembali ke pemerintah yang sewenang-wenang. Nah, ini kutipan ini di mana kita tahu binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut itu dia punya pemerintahan sewenang-wenang ya. Kalau siapa yang melawan akan apa? Akan dibunuh. Makanya itu waktu Dark Ages, zaman kegelapan waktu itu juga, waktu zaman itu juga di mana umat-umat Tuhan dianiaya ya. Mereka yang mempelajari Alkitab dibunuh, dicari, dibunuh. Umat-umat Walencia makanya mereka lari ke gunung-gunung ya. Nah, itu akan terulang kembali kalau apa namanya? Kepausan yang akan ambil alih kan, Protestantisme. Itu yang akan terjadi. Nah, dan waktu itu sudah akan mulai waktu 1893 ini. Hal itu akan terulang lagi ya sebenarnya, sudah mau terjadi, tetapi tidak terjadi dan itu akan terjadi di zaman kita ya, kita sudah tahu. Terus kita lanjut, dia bilang, kami telah menemukan melalui pelajaran atau pembelajaran kami atau studi kami yang lain dan oleh testimoni atau nubuat terbaru yang telah datang bahwa melalui pengaruh pemerintah Amerika Serikat bahwa semua bangsa dibawa kembali ke kepausan dan ketika itu dilakukan melalui negara ini yang hidup diberikan kepada roh yang kejam yang sama yang tersebar di seluruh dunia. Jadi sekarang kita sampai ke titik itu bukan? Nah, ya, jemaat bilang ya. Sekarang mari kita lihat apa yang tersisa. Ada hal lain yang akan datang sehubungan dengan ini. Pada halaman 207, testimoni 32. Kita akan membaca. Ketika dia mencapai jurang maut untuk berpegang tangan dengan spiritualisme. Nah, ini waktu ini John sudah bilang bahwa ini nubuatan ini sudah digenapi ketika Amerika Serikat sudah bersatu dengan kepausan. Aduh, ini di mereka ini sudah mau digenapi sudah, padahal tidak terjadi ya waktu itu kita sudah tahu. Terbatal ya itu Tuhan mau datang, undang-undang hari Minggu batal dibuat waktu itu. Nah, terus itu digenapi sampai poin itu, sampai yang terakhir sekarang bukan jemaat. Ya, yang lainnya tetap. Jadi menurut mereka sudah tergenapi waktu itu. Ketika dia mencapai jurang maut untuk bergandengan tangan dengan spiritualisme, ketika dibawa pengaruh persatuan rangkap tiga ini, negara kita akan menolak setiap prinsip konstitusinya sebagai pemerintah Protestan dan Republikan. Ah, ini kita tahu ya, ini negara Amerika itu pemerintahnya ada Protestan dan Republikan ya. Ini yang dua tanduk itu yang kita bahas yang lalu. Jadi dua tanduk dari Amerika adalah Protestan dan Republikan. Makanya kita bilang ya waktu lalu, ini cuma kita punya pendapat waktu itu, dua tanduk yang itu Protestan dan Republikan akan berubah ya. Akan berubah. Jadi tanduknya satu akan menjadi false prophet yang kita, dan tanduk yang satu ini akan menjadi apa namanya kemarin, menjadi image of the beast ya, dia punya karakter kepausan yang akan terjadi. Itu kira-kira waktu itu ya, itu yang kemarin kita sempat singgung ya. Nah, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau tambahkan sejauh ini sampai di halaman ini, ada yang mau tambahkan atau mau bertanya? Nah, ini memang masih sama ya, dia punya pembahasan tentang undang-undang hari Minggu yang terjadi waktu itu. Jadi kita lanjut ya. Ketika mereka bergandengan tangan dengan kepausan, itu untuk mendirikan lembaga kepausan. Seperti yang dikatakan roh nubuat atau kesaksian atau testimoni yang telah dicetak di buletin kepada kami. Bahwa peringatan Tuhan telah dikesampingkan. Sabat palsu telah ditempatkan pada tempatnya. Ini telah has been put in the place. Jadi sudah mudah hari Minggu, undang-undang hari Minggu sudah mau dikeluarkan waktu itu ya. Atau dong bilang memang sudah mau dikeluarkan memang. Dalam melakukan itu, ia bergandengan tangan dengan kepausan, mendirikan lembaga kepausan,
bukan lembaga Tuhan. Sejauh itu telah digenapi. Ya, ada orang bilang sudah digenapi waktu itu. Aduh, memang waktu itu kita bisa mengerti ya perasaan mereka waktu itu gimana. Di mana undang-undang hari Minggu sudah di depan mata. Aduh. Terus dia bilang, itu dicapai dengan bergandengan tangan dengan kepausan. Nah, ini tadi ya. Sekarang hal berikutnya adalah bergandengan tangan dengan spiritualisme. Ini ada 2 tahap ya saudara-saudara, di mana dia harus bergandengan tangan dulu dengan kepausan, yaitu di mana undang-undang hari Minggu akan dibuat. Baru hal berikut adalah bergandengan tangan dengan spiritualisme. Nah, ini yang sudah spiritualisme ini yang kita sedang bahas ya. Terus dan kemudian di bawah pengaruh persatuan rangkap 3 ini, setiap prinsip tidak hanya sebagai seorang Protestan, tetapi juga sebagai pemerintahan republik. Jadi dia punya tanduk 2 ini akan dirubah ya, dia akan dirubah. Dia bilang, sekarang pemerintahan republik adalah pemerintahan rakyat, bukan monarki. Apa tujuan setan dalam mengerjakan semua mujizat ini? Baiklah, saya akan membaca sisa kalimat itu terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat ya. Ini sistem pemerintahan republik dan Protestan akan dirubah, akan jadi apa ya, kita akan lihat ya. Ketika di bawah pengaruh persatuan rangkap 3 ini, negara kita akan menolak setiap prinsip konstitusinya sebagai pemerintah Protestan dan Republikan, dan akan membuat ketentuan untuk penyebaran kepalsuan dan delusi kepausan. Maka kita mungkin tahu bahwa waktunya telah tiba untuk keajaiban pekerjaan setan, dan akhir itu sudah dekat. Ini kutipan Ellen White ya, dia yang warna orange ini. Kita lanjut, dia bilang begini. Sekarang, mengapa dan untuk tujuan apa setan melakukan hal-hal ajaib ini? Ini kita akan lihat ya, dia akan melakukan miracle working ya. Untuk tujuan apa? Bukankah itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Kristus? Jemaat, iya. Kristus palsu akan bangkit dan akan menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban yang besar, jika mungkin untuk menipu orang-orang pilihan. Tetapi dia menempatkan dirinya di tempat Kristus. Jadi ini 2 tanduk sebagai ciri khas Amerika ini akan berubah, dan kita lihat ini sistem pemerintahan Protestan yang memang bebas untuk beragama, nanti akan ada pengekangan di sana, akan terus Republikan di mana sistem pemerintahannya dari rakyat, ada dia punya, nanti akan berubah jadi monarki ya. Kita akan lihat dia punya kutipan selanjutnya. Terus dibilang sini, Kristus adalah raja, bukan? Jemaat bilang, ya. Ketika setan dalam mujizat itu menempatkan dirinya di tempat Kristus, itu akan menjadi hal yang sama, bukan? Ya. Ketika ini dilakukan, maka di hadapannya setiap prinsip pemerintahan republik telah dicabut, dan mereka akan mendirikan sebuah monarki. Maka tujuan dari spiritualisme adalah untuk membuka jalan bagi kedatangan yang mengaku Kristus dan mendirikan kerajaannya di bumi. Ya, sebentar ya, sebentar. Nanti Erli bisa mute. Oke, ya sorry kita ada mute sedikit sebentar. Jadi ini Li bisa mute anti Erli. KF. Oke. Oh ya. Okay, thank you. Jadi ini akan ada perubahan ya, di mana pemerintahan republik telah dicabut dan mereka akan mendirikan sebuah monarki ya. Monarki ini kayak sistem pemerintahan kerajaan sama seperti Inggris, jadi sudah nggak seperti yang seharusnya ya. Ini akan ada perubahan, tanduk 2 ini yang menjadi ciri khas Amerika akan berubah. Ini yang mau coba dibilang di sini ya. Maka tujuan dari spiritualisme adalah untuk membuka jalan bagi kedatangan yang mengaku Kristus dan mendirikan kerajaannya di bumi. Itu yang akan terjadi waktu itu ya, setelah hal-hal undang-undang hari Minggu terjadi. Jadi mereka sedang membahas tentang nubuatan
Ya akan terjadi setelah itu kan, karena mereka sudah akan memasuki waktu itu masa di mana undang-undang hari Minggu akan disahkan atau sudah dekat untuk dijalankan waktu itu. Dan ini yang akan terjadi, dan mereka akan lihat bahwa apa? Akan terjadi apa? Perubahan sistem pemerintahan di Amerika waktu itu. Oke, sejauh ini saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Silakan. Halo Li, Ya, silakan. bisa dengar. Ya, bisa. Ya, berarti ada dua fase di sini yang akan terjadi. Satu bergandengan tangan dengan kepausan, baru habis itu dengan spiritualism ya, spiritualism. Jadi kalau dengan kepausan itu untuk menggantikan, untuk membuat undang-undang hari Minggu, dan kemudian dengan spiritualism itu waktu setan itu akan membuat miracles, itu yang orang lagi belajar mengenai spiritualism, dan dia akan mengaku dirinya sebagai Kristus. Nah, ternyata di sini A.T. Jones bilang bahwa untuk membuat mendirikan dia punya kerajaan di sini ya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa lihat, kalau kita mau lihat di sini ada dia punya timeline nubuatan yang sudah diberikan di sini. Satu membuat Sunday worship, dan di zaman mereka kan itu udah mau pas ya itu. Makanya A.T. Jones bilang sudah bersatu dengan kepausan gitu. Berarti kalau itu sudah bersatu dengan kepausan, berarti undang-undang hari Minggu akan dijalankan, dan kemudian ada spiritualism. No wonder waktu kita baca Ellen White, ternyata waktu umat-umat Tuhan yang kecurahan Roh Kudus di Wahyu 18 itu, mereka pergi ke seluruh dunia kan untuk memberitakan akan pekabaran Tuhan. Nah, ternyata salah satu yang akan mereka kasih tahu itu adalah mengenai spiritualism. Ini yang immortality of the soul. Makanya waktu yang Ellen White komentar ini mengenai spiritualism, dia bilang, oh ini seluruh dunia katanya sudah dikasih tahu mengenai hal-hal ini. Oh berarti mereka udah tahu sebelumnya ini. Makanya orang-orang yang tidak mencintai akan kebenaran Tuhan, yang sebenarnya akan menerima hari Minggu, mereka lah yang akan di-deceive ya, akan tertipu oleh spiritualism. Dan umat-umat Tuhan tidak akan tertipu. Jadi umat-umat Tuhan akan memberitakan ke seluruh dunia, dan orang-orang di saat itu sebenarnya sudah tahu ini akan istilahnya, dan ini akan terjadi. They know already karena sudah dikasih tahu. Tapi karena mereka tidak mencintai kebenaran atau menerima Sunday, akhirnya mereka believe a lie kan, yang di 2 Tesalonika. Mereka akan percaya dusta. Dan itu semua ayat-ayat itu Ellen White kutip mengenai waktu kita belajar spiritualism. Jadi for some reason saya nggak tahu kenapa waktu orang lagi belajar spiritualisme, Lali punya pembahasan juga spiritualism, padahal orang kan nggak pernah baku atur mau bahas apa gitu. Orang semua hanya belajar sesuai dengan kebutuhan untuk pelajari. Ternyata pelajarannya itu saling mendukung satu sama yang lain. Puji Tuhan, thank you. Ya, terima kasih. Jadi ini ya betul ya. Jadi ini tahap selanjutnya akan mereka jalani ya. Karena waktu itu undang-undang hari Minggu sudah mau dipas. Jadi habis undang-undang hari Minggu ada spiritualism. Dan inilah yang harus diketahui umat-umat Tuhan waktu itu ya. Mereka punya persiapan akan menghadapi namanya spiritualisme. Tapi ada suatu jaminan bahwa mereka yang sudah menerima tanda Tuhan atau menerima materai Tuhan tidak akan percaya spiritualisme ya. Jadi cuman dia punya peristiwa yang mereka ungkapkan, tetapi ini makanya persiapannya ini bukan ini, saudara-saudara. Kita akan lihat sudah terlambat kalau misalnya kita mau di waktu itu baru mau bertobat ya. Makanya persiapannya itu di pelajaran-pelajaran sebelumnya yang kita sudah pelajari dari 1 sampai 22 itu. Di mana harus ada
Tuhan ya, ada Christ dalam diri kita ya. Itu yang mau coba dinyatakan di sini ya. Oke, Halo Li. ya, ya silakan. Berarti yang ini kan udah dua chapter terakhir. Iya. Berarti ini sebenarnya 2 chapter terakhir ini hanya menunjukkan kepada kita, atau waktu dia kasih khotbah di 1893 di General Conference itu, dia hanya mau kasih tunjuk bahwa oke, sesudah undang-undang hari Minggu ini loh peristiwa yang akan terjadi, yang akan kita hadapi. Betul. Tapi sebenarnya persiapannya di chapter-chapter sebelumnya kan, maksudnya yang dia sudah kasih gitu. Makanya istilahnya bukan mau bilang ini tidak penting untuk kita ketahui, tapi yang paling penting yang kita sudah belajar sebelumnya untuk persiapan yang event-event yang akan terjadi ini itu akan take place, tapi apakah kita di pihak menerima mark of the beast atau seal of God? Yang paling penting adalah yang chapter sebelumnya untuk persiapan itu kan yang sebenarnya yang di dalam buku ini ya. Oke, thank you. Thank you. Jadi memang ini adalah pekabaran malaikat ketiga kan, dan kita tahu ini adalah pekabaran yang sangat penting yang berasal dari Tuhan kan. Makanya ini A.T. Jones ini dia in order, dia punya pelajaran ya. Jadi dari bagaimana agar supaya kita bisa menerima meterai Tuhan itu, baru terakhir tentang nubuatan saudara-saudara. Tetapi banyak dari yang kita sudah alami sejauh ini, di mana kita belajar dulu nubuatan banyak-banyak, apa yang akan terjadi, tapi dia punya persiapan yang awal itu kita tidak pernah ketahui. Yang sebenarnya itulah yang paling penting sebelum kita belajar ini. Makanya nubuatan, apakah nubuatan penting? Penting, sangat penting untuk kita ketahui karena apa yang akan terjadi kan. Tetapi yang menjadi pokok makanya dibilang nubuatan itu tidak menyelamatkan kita. Apa yang menyelamatkan kita? Itu firman Tuhan itu kan, how to be saved itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Makanya di mana diri kita benar-benar dimasukkan ke dalam debu tanah ya, bahwa bukan pekerjaan kita tidak ada apa-apanya, di mana Tuhan tidak mau kita punya perbuatan yang terbaik, tetapi Dia mau kesempurnaan, dan yang sempurna cuma Kristus kan. Makanya itulah persiapan kita sebelum mau Sunday Law, persiapan kita yang penting itu saudara-saudara. Persiapan kita yang penting adalah itu, bagaimana kita bisa menghidupkan kehidupan Kristen. Dan yang akan terjadi di Sunday Law itu adalah nubuatan yang ini yang coba dikasih tahu ya. Dia punya urutan peristiwa. Oke, tadi ada yang mau tambahkan? Silakan. Oh ya, silakan. Ya. Kan kita melihat di dalam pada peristiwa A.T. Jones itu, event di tahun itu, kita melihat kepausan yang sudah siap ya. Iya betul, sudah siap sekali. Sudah sangat siap. Udah bergandeng tangan dengan kepausan. Ya. Nah, untuk spiritualisme ada datang nggak? Nggak datang. Waktu itu ya? Iya. Belum datang karena belum terjadi, belum. Ini yang kita tahu ya, belum terjadi waktu itu. Jadi apa ya? Jadi spiritualisme ini juga menunggu umat Tuhan gitu. Betul sekali, betul sekali, betul. Oke, itu aja. Oh iya, aduh, nah, bagus sekali poinnya ya. Jadi memang ini urutan ya, yang berada di coba mau bilang juga. Jadi ada urutan. Jadi di mana ketika kepausan bergabung dengan Protestan di Amerika, baru setelah itu ada namanya spiritualisme yang tadi coba. Makanya waktu itu nggak terjadi di spiritualisme karena nggak terus itu undang-undang hari Minggu nggak terus. Seandainya itu tak terus, hal berikut akan terjadi itu ya. Makanya kalau di zaman kita, ini pasti yang dibilang di sini, karena ini nubuatan, dan nubuatan itu adalah pasti. Makanya setelah undang-undang hari Minggu diterima, kita akan melewati yang namanya itu spiritualisme ya. Jadi ini ada dia punya urutan. Diterima dulu hari Minggu itu, baru spiritualisme. Jadi tahap selanjutnya ya dari spiritualisme.
dari spiritualisme itu ya, tahap selanjutnya. Itu adalah tahap kedua ya, kalau kita lihat di sini. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Halo, Li. Ya, silakan ya, silakan. Ya, kenapa spiritualism juga nggak jadi? Karena kan tidak ada setan datang terus bilang saya Kristus, yang deskripsi yang Ellen White deskripsikan di Wahyu 1 ayat 13 sampai 15, dia pakai jubah panjang dan segala macam. Terus nanti kita juga akan belajar nggak ada juga rasul-rasul, karena nanti setan akan menyerupai rasul-rasul. Jadi spiritualism juga lagi hold waktu itu karena undang-undang hari Minggu itu tidak sampai, iya, maksudnya nggak sampai pas gitu, almost karena udah ditanda tangan, udah kasih di Kongres, iya sedikit lagi, cuman ya itulah, dengan orang mempelajari history in the past, orang tahu bahwa umat-umat Tuhan itu belum siap untuk kecurahan Roh Kudus di 1888, 1893. Jadi kalau orang lihat, papacy sudah siap, Amerika sudah siap, apalagi spiritualism. Yang belum siap sebenarnya untuk penutupan sejarah dunia adalah umat-umat Tuhan. Betul. Makanya di buku ini, A.T. Jones kan kasih bagaimana untuk orang bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Sebenarnya itu kan yang ditunggu, kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Makanya Ellen White bilang, kalau kita tahu pekabaran ini dan mengikutinya, ini akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Karena Tuhan semua, Amerika, kepausan, itu semua lagi di hold, semuanya ini karena Tuhan menunggu tuh orang semua untuk bisa kecurahan Roh Kudus. Makanya dari chapter-chapter sebelumnya sampai ini gimana untuk kecurahan Roh Kudus diulang terus. Aduh, makanya ini pelajaran penting sekali. Mudah-mudahan pas ini habis, semua masing-masing bisa go back and review. Dengan pertolongan Tuhan bisa di print out, dibagi-bagi untuk diulang, karena ini penting sekali karena Tuhan lagi tunggu umat-umatnya untuk tahu pekabaran ini. Oke, thank you. Thank you. Jadi pertanyaannya, kenapa ya? Sedangkan kita tahu ini jemaat-jemaat ini yang A.T. Jones kasih dia punya pertanyaan, mereka mengerti ini pekabaran malaikat ketiga. Tetapi kok kenapa Tuhan tidak jadi datang ya? Kenapa Tuhan tidak jadi datang? Sedangkan waktu itu mereka sudah mengerti ini pelajaran ini. Dan jemaat ini kita asumsikan cukup banyak ya. Di General Conference itu. Ya, bagaimana I? Yang bilang, yang dituliskan jemaat itu kan congregation, itu khotbahnya di General Conference. Iya. Di General Conference. Ya, maksudnya bukan di gereja-gereja, di General maksudnya Conference. Ini dan jemaat ini yang congregation ini yang hadir waktu itu banyak kan sudah mengerti, mereka kan? ngerti, Mereka iya, ngerti betul, kenapa tidak jadi datang. That's right. Itu dia punya kenapa tidak jadi datang waktu itu. Kalau sekarang kita juga mengerti, bisa aja kan? Silakan, ada Brother Ebing mau bilang. Ini pertanyaan menarik nih, kenapa nggak jadi datang? Halo? Iya. Kalau yang saya pelajari ya, di tahun 1888 itu ada pekabaran kan yang Tuhan sediakan gitu untuk gereja supaya bangkit. Nah, sebelum 1888 kita harus mengerti ada beberapa penerbitan dari gereja kita itu dikatakan tahun 19, kita harus lihat dari tahun 1844 nih. Di tahun 1844 Advent itu telah mencapai tingkat spiritual yang tertinggi sejak rasul-rasul. Jika dibandingkan ya. Iya. Dengan rasul mereka itu paling tinggi. Kerohanian maupun manifestasi itu luar biasa. Nah, seiring berjalannya waktu itu turun. Itu menurun di tahun 1886 kalau nggak salah, itu Ketua General Conference J. Butler mengatakan gereja telah murtad. Ini pernyataan resmi loh dari Ketua General Conference. Kemudian oleh Ellen G. White di tahun 1888 bulan sebelum Oktober ya, bulan Juni kalau nggak salah,
Ellen White telah mengatakan gereja kita telah mati. Nah, gimana ini? Ini dari kondisi yang begitu luar biasa di tahun 1844, dengan begitu banyak terang tentang hukum diberikan, gereja kita bukan lebih maju, tapi lebih mundur dan akhirnya mengalami kematian rohani. Nah, di dalam belas kasihan Tuhan, ini 1888, itu diberikan, pekabaran 1888 untuk membangkitkan kembali kerohanian yang mati dan membalikan lagi mereka di tahun seperti di tahun 1844. Cuma masalahnya, waktu dua pendeta ini membawakan pekabaran yang akan memulihkan keadaan jemaat, itu ditolak. Tetapi jangan Oleh siapa? dulu buat Ditolak ya. siapa, brother? Apa? Ditolak oleh siapa? Ini Ditolak oleh ya mayoritas dari pemimpin waktu itu. Tetapi 1 bulan kemudian Ellen White mengatakan, kalau pemimpin kalian tidak mau, saya akan bawa langsung. Saya akan bawa langsung. Dan di tahun kemudian 1889 itu ketua General Conference sudah diganti oleh Olson. Nah, Olson mendukung Ellen White sama John Wagoner melakukan KKR dan seminar-seminar di jemaat secara langsung. Dan hasilnya terjadi kebangkitan kebangunan rohani yang juga luar biasa ini. Ini hampir kembali ke 1844 nih. Jadi kalau kita baca ini sejarah 1888 atau sesudah 1888, gereja kita mengalami ledakan kebangunan rohani yang luar biasa. Yang harus kita ingat, ini poin penting ini, Ellen White sendiri sebagai nabi dengan karunia yang begitu luar biasa, yang diakui mulai dari atas sampai bawah, itu nggak bisa tahan kemurtatan itu. Tetapi ketika Ellen White bergabung dengan Jones dan Wagoner, kemurtatan itu hilang. Dan kita sebagai jemaat itu sebenarnya sudah mau siap untuk hujan akhir. Wow. Jadi ada kebangunan rohani yang besar sekali waktu itu. Terjadi, ya setan dikalahkan lah, bisa dikatakan waktu itu dikalahkan. Nah, yang terjadi kurang lebih itu kebangunan rohani 3,5 tahun kalau nggak salah, sampai 1891. Nah, setelah 1891, ya setan merubah strategi. Sebagaimana yang dia buat di 1888, dia buat juga di tahun 1891. Jadi trio juru kabar ini itu dipisahkan. Ellen White ditugaskan ke Australia, kemudian Wagoner ke Inggris, sedangkan A.T. Jones ya tetap di Amerika. Tetapi lebih banyak dekat dengan Kellogg waktu itu ya. Dan Kellogg itu waktu itu bermasalah dengan organisasi. Nanti kita lihat selanjutnya itu bakalan jadi alfa di dalam gereja. Nah, ketika ini terpisah, setelah setahun kemudian Ellen White menyadari, wah itu ternyata rekayasa nih. Dia pergi ke Australia bukan karena rencana Tuhan, tapi rekayasa manusia. Dan kalau kita membaca, ada khotbah A.T. Jones yang ke-12, kenapa Ellen White melarang pemungutan suara di 1888? Sebenarnya gereja pimpinan waktu itu mau buat sikap mengambil suara, tetapi dilarang oleh Ellen White. Tidak boleh. Nah, kenapa dilarang? Ellen White mengatakan kepada A.T. Jones, dan A.T. Jones memberitahukan di khotbahnya yang ke-12. Kenapa? Kenapa nggak diambil pemungutan suara? Itu Ellen White mengatakan, karena ada kepausan di dalam situ. Jadi, kalau kita baca sejarah, ada kepausan di rapat General Conference, kemudian kenapa pembangunan rohani itu pada akhirnya terhenti karena trio Ellen White, Jones, Wagoner itu terpisah, itu karena rekayasa manusia. Jadi kita melihat memang ada serangan langsung dari kepausan. Jadi ada serangan langsung dari kepausan yang mereka sangat khawatir jangan sampai Advent ini balik lagi. Makanya saudara-saudara, saya melihat satu hal yang paling ditakuti oleh setan sebenarnya, kalau kita paham betul ini pekabaran.
Jadi kalau kita paham betul ini pekabaran, itu Ellen White sempat mengatakan kerajaannya akan runtuh. Jadi ya, kerajaan setan itu akan runtuh, kekuasaan setan itu akan hilang, dan kita bisa lihat kebangunan rohani itu bisa meledak luar biasa. Itu kalau pekabaran itu diterima, dimengerti, kemudian akhirnya kita mengalami pekabaran itu. Dan ini menurut saya sangat tidak diinginkan oleh setan lewat agen-agennya yang kita lihat dia secara terstruktur, secara sistematik itu menghilangkan ini pekabaran 1888. Jadi sejak rapat di Minneapolis, kemudian 3,5 tahun itu pekabaran mereka bersama itu Ellen White dengan A.T. Jones, itu pun diusahakan supaya itu dihentikan. Bahkan saudara-saudara, kalau saudara-saudara bisa mengikuti update gitu perkembangan dari pekabaran 1888, sebenarnya ini sangat memprihatinkan loh. Untuk di Indonesia saja hampir punah. Benar loh. Dan saya merasa kepunahan ini pun ada pekerjaan dari kepausan. Saya mengikuti ya di Indonesia update dari tahun 1997 ya. Kita mempelajari ini pekabaran 1888. Saya mengikuti, waduh, sangat memprihatinkan dan hampir punah. Hampir punahnya dia menggunakan dua hal yang kita lihat. Yang pertama, ya kekuatan politik, sebagaimana dari tahun 1888 dan 1891 itu. Kemudian dia membuat tandingan. Jadi ada pekabaran pembenaran oleh iman tandingan. Yang di judulnya 1888. Jadi saudara-saudara, jangan heran ya. Makanya kita diminta untuk belajar betul-betul ini pekabaran. Karena saya melihat, wah ngeri sekali. Saya pribadi yang mempelajari pekabaran ini, aduh luar biasa. Saya bisa mengatakan luar biasa serangan setan itu habis-habisan. Nggak berhenti-berhentinya dia menyerang. Jadi menjawab pertanyaan tadi, kenapa pekabaran ini enggak, padahal mereka udah tahu ya. Ada serangan. Jadi saudara Lali, jadi ada serangan langsung kalau menurut saya secara sistematis dari kepausan, agen setan kepausan untuk memang menghilangkan pekabaran ini. Menghilangkan. Bahkan kalau untuk sekarang yang saya pelajari, waduh itu dengan konspirasi tingkat tinggi mengatasnamakan 1888, tapi kalau menurut saya itu mengaburkan 1888. Khususnya yang di Indonesia ya saya pelajari. Juga ya di luar kita ikuti sama. Luar biasa, sangat memprihatinkan. Saya berdoa, ini harapan saya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tapi saya percaya itu akan ada. Dan semoga di grup ini itu terjadi. Penghargaan yang tertinggi terhadap pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih, brother. Jadi bukan cuma waktu itulah ya diserang, saat ini juga akan diserang dengan hal yang sama ya. Yang Brother Ebing bilang juga tadi itu yang di mana ada pekabaran yang sebenarnya bilang mau kabarkan 1888 tetapi sebenarnya mengcounter ya. Itu sering kita juga lihat ya di grup-grup Facebook atau apapun. Mereka yang mengaku telah mempelajari pembenaran oleh iman yang benar, justru kita lihat dari mereka punya percakapan, mereka punya postingan, aduh, sangat jauh dari apa yang dikatakan dengan pembenaran oleh iman ya. Jauh sekali, sesuai dengan apa yang dipelajari ya. Makanya aduh, memang setan berusaha ya dari segala cara supaya pekabaran ini tidak diterima oleh umat Tuhan. Yang luar biasa mereka anti hukum dan alergi hukum. Itulah ya, betul. Padahal saya sendiri mempelajari 1888 sebelum ada pertentangan apapun. Sebelum saya melihat ada satu aliran apapun yang terjadi ya seperti sekarang ini ya, banyak sekali aliran. Saya mempelajari 1888 sebelum ada pertentangan apapun. Dan saya belajar dari keadaan yang bisa dibilang sakit, kemudian disembuhkan oleh pekabaran ini.
Jadi saya melihat ini pekabaran betul-betul kabar baik buat saya gitu. Dan saya tidak mendapati hukum itu jahat gitu. Seperti yang sering dibawakan oleh saat ini yang justru mengaku 1888. Loh kok hukumnya mereka alergi hukum gitu. Baik, itu saja. Ya. Oke, terima kasih, Mbak Bingga. Kalau Li, Ya, silakan, I. jadi pekabaran ini juga setan bisa gunakan, bisa jadi ekstremis ya, Ya, yang ekstremis, betul. ada orang jadi ekstrim, alergi, kayak yang Ebin bilang, suka sekali hukum, mau bicara hukum Tuhan, hukum kesehatan, pokoknya namanya hukum mereka tuh kayak gimana gitu ya, maksudnya Karena nggak suka sekali, selalu hanya itu. itu betul, tapi jangan setan selalu gunakan ekstrim, satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri. Padahal kalau kita mengenal hukum dengan kasih karunia Tuhan, righteousness-nya Tuhan, itu sangat indah kalau di-combine. Dan hukum-hukum juga untuk orang punya kebahagiaan, mau hukum kesehatan, hukum moral, emangnya itu untuk siapa gitu loh. Untuk orang punya kebahagiaan juga kan, untuk hidup sehat secara fisik dan moral. Jadi waktu Brother Ebing tadi kasih komen, langsung saya terpikir yang mana, wah ini memang betul-betul ya istilahnya, kalau kita lihat-lihat to be honest lah ya, maksudnya lihat orang-orang yang suka besar-besarkan doktrin ini, doktrin itu, satu profesi, satu apa, semuanya itu semuanya itu bagus karena itu semua ada di dalam firman Tuhan. Tapi jarang kita lihat orang-orang untuk betul-betul belajar pekabaran yang ini, pekabaran malaikat ketiga. Jarang sekali. Kalaupun ada yang mau belajar, pertama-tama semangat, lama-lama, ya kayak gitu-gitulah, panas-panas itu. Hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh yang mau mengerti akan pekabaran ini. Tapi after all, semuanya itu kan decision di tangan kita, seperti itu ya. Apa yang kita melakukan dengan pekabaran ini. Makanya untuk mengetahui betul-betul pekabaran righteousness by faith yang Tuhan kasih melalui saudara-saudara kita ini, John Seng dan Wagner, adalah bagusnya untuk kita memang belajar mereka punya buku langsung, dan juga belajar sendiri gitu. Sesudah belajar kita review lagi. Dan memang hanya ambil dari mereka punya buku, dan of course ya kita bisa harus compare dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Supaya pas ada palsu yang datang, kita bisa tahu ini palsunya apa, dan ketahuan juga dari buah-buahnya apa. Berarti kalau mereka mengaku 1888, mereka mungkin hanya belajar sebagian-sebagian, nggak secara keseluruhan, sedangkan buku-buku yang mereka kasihkan juga banyak. Dan saya tahu di Indonesia hanya beberapa buku mungkin yang sudah ditranslate ke Indonesia. Nah ini 1893 ini, yang orang lagi belajar ini, kalau kalian juga pasti sudah kenal ya, yang orang yang suka bawa ini pekabaran 1888, Cameron. Dari yang sesuai dengan orang punya conversation sama dia, di notanya sama dia, kan dia memang rilis tadi ini buku-buku mereka ini, yang dia bilang kalau memang if you guys really wanna understand the third angel's message, bukunya yang memang the third angel's message, dia recommend sekali buku ini. Makanya kita mau sama-sama orang belajar buku ini, dan memang betul pas belajar buku ini, waduh ini memang betul-betul untuk persiapan memang mengenai hari Sabat, ternyata ini buku untuk menerima the seal of God itu ya. Dan yang orang belajar juga adalah tidak ada lagi glory di dalam manusia gitu, semua dihempaskan di debu gitu. Nah kalau orang belajar righteousness by faith terus egonya tinggi sekali, aduh I don't know about that gitu. Jadi ya kita tetap harus belajar ini
pelajaran, mau pelajaran apapun yang kita belajar, tetap harus kita belajar the third angel's message, karena buat saya ini sangat penting. Gimana nggak penting, ini akan membuat Tuhan datang, berarti setan nggak suka, dan jangan kita berikan kesempatan kepada setan untuk menggagalkan lagi dan lagi dan lagi akan kedatangan Tuhan Yesus. Oke, thank you, Li. Iya, terima kasih untuk tambahannya ya, betul sekali ya. Ini harusnya ini pelajaran sangat mengubahkan kita ya, dan kembali bisa dilihat dari buah-buahnya lah ya, kita apakah kita bisa melihat ini betul-betul mempelajari ini atau tidak ya. Oke, kita lanjut ya. Apa Brother Kak Dolphin bisa baca, Kak, kutipan selanjutnya dari Oke. ya, thank you. Jadi Anda lihat setelah melakukan begitu banyak hal, cukup mudah untuk mengambil langkah berikutnya dan mengenali Kristus sebagai Raja. Hal itulah yang saat ini sedang didesak oleh para reformis nasional yang telah bekerja untuk apa yang telah mereka peroleh oleh mereka yang mengakui kekuatan dari apa yang telah dilakukan dalam menjadikan ini negara Kristen. Ini akan dilakukan dengan cara yang sama. Prinsipnya akan dikenali dalam beberapa cara dan mereka akan bergandengan tangan dengan spiritualisme. Kemudian ketika itu dilakukan, ketika jalan terbuka, Kristus diakui sebagai Raja yang membuka jalan bagi setan untuk datang sebagai Kristus dan mendirikan kerajaannya di sini dan melakukan semua mujizat ini dan menyapu dunia bersamanya, dan kemudian seruan mulai meningkat. Kristus telah datang. Kristus telah datang. Oke, Bro, ada yang mau tambahkan di sini? Nah, ini justru kita mau tanya, ini maksudnya dorang pakai Tuhan Yesus di negara Kristen ini untuk mengizinkan setan. Begitu ya, Bro, kira-kira? Iya, nanti atau bisa baca selanjutnya ya, Bro, supaya dapat dia punya poin. Oke. Ya. Maka tidaklah semua ini menunjukkan kepada kita pekerjaan setan dalam spiritualisme, dalam keajaiban dan mujizat yang menipu manusia ini. Adalah setelah pembuatan patung itu, seperti yang dikatakan dalam nubuatan. Sampai situ ya? Iya, sampai situ. Jadi ini, Bro, jadi ini yang dibaca tadi ada sehubungan dengan yang sebelumnya. Jadi ini setelah jadi sistem pemerintahan di Amerika Serikat yang Protestan dengan Republik itu akan dirubah ya, akan dirubah, dan semua ini adalah untuk memulus. Orang mau bilang ini sebagai Yesus sebagai raja kan, tetapi kita bisa tahu bahwa itu sebagainya jalan untuk bagaimana spiritualisme bisa masuk ya. Nah, makanya di sini di paragraf selanjutnya dibilang bahwa ketika spiritualisme ini masuk, itu setelah image of the beast dibuat. Atau kita tahu ini setelah Sandelo ada, baru nanti setan akan bekerja dalam spiritualisme. Jadi ini spiritualisme untuk menipu manusia. Jadi ini ada dua tahap. Ini sebenarnya hanya menjelaskan apa yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi ada dua tahap di sini. Undang-undang hari Minggu dulu, baru nanti ada namanya spiritualisme yang akan masuk. Dan itu sudah dibahas tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Apa Dion bisa baca? Ini Wahyu 13 ini sih, ini ayat yang kita warnain orange ini. Apa Dion bisa baca? Oke, kalau belum bisa, habis apa Brother Ebing bisa baca? Ini Wahyu 13 ya, ayat 14. Ya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi
supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu juga berbicara. Patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Oke, boleh lanjut Brother? Baru ini dia punya. Kemudian Anda dapat melihat kembali bahwa sampai dengan ayat ke-15 tidak ada satu ayat pun yang digenapi sesuai urutan pernyataannya. Nah, kalau begitu, kata yang lain, apa yang di dalam dunia? Kalau begitu, kata yang lain, apa yang di dalam dunia yang seperti itu caranya? Bagaimana kita bisa tahu kalau begitu, kapan itu datang? Memberitahumu itu juga tercantum di dalam halaman 443. Ya, langsung baca dia pula halaman 443 ini. Untuk mempelajari seperti apa patung itu dan bagaimana itu dibentuk, kita harus mempelajari karakteristik dari binatang itu sendiri, kepausan. Oke. Ada komentar dia punya ayat ini dan kutipan. Jadi ya sangat jelas lah ini Iya. Ya. bahwa bagaimana munculnya kepausan, dan ya ini ya kutipan ini bicara tentang bagaimana munculnya kepausan, dan ketika dia muncul ya kita harus mempelajari bagaimana. Untuk memahami itu kita harus mempelajari apa patung itu dan bagaimana itu dibentuk. Kita harus belajar karakteristik dari binatang itu sendiri, kepausan. Iya. Oke, thank you Brother Ebing. Jadi ini ya, jadi ini mau bilang kan yang Wahyu 13 ayat 11 itu tidak digenapi sampai ayat 15 ya, ini yang Brother Ebing baru baca. Dan bagaimana ketika patung binatang itu dibentuk, seperti apa dia, kita harus belajar dia punya binatang itu sendiri seperti apa ya, yang kita sudah lihat. Bagaimana dia mau berbicara, bagaimana dia mau berbicara, patung binatang ini mau berbicara. Lihat aja binatang yang pertama, dia berbicaranya seperti apa, dia punya karakternya seperti apa. Itulah yang akan terjadi di pemerintahan Amerika, di mana kita bisa lihat ya, kalau itu sudah terjadi, di mana sudah terbentuk image of the beast atau patung binatang itu sudah dibentuk, itu sama seperti patung pertama yang di mana dia dibentuk ya, atau kita tahu kepausan itu seperti apa, dan kita akan lihat kalau dia sudah seperti itu image of the beast sudah dibentuk ya waktu itu. Makanya dibilang lihat dari binatang itu sendiri atau kepausan. Oke, kita lanjut ya. Dibilang sini kita harus. Boleh. Oh iya, silakan Enterli. Dari urutan yang pertama kan ada urutannya. Iya, urutan. Nah, tadi kan kepausan dulu ya. Enggak, Sandelo dulu ya. Sandelo dulu atau kepausan dulu itu? Sandelo itu kepausan, Enterli. Jadi Sandelo itu adalah ini dari kepausan kan, itu kepausan dengan Protestan bersatu. Oh, jadi kepausan dengan Protestan bersatu, terus itu Sandelo sama? Iya, itu akan dibuat Sandelo kan itu. Oh, baru spiritisme. Iya, baru spiritualisme. Spiritualisme, oke, spiritualisme. Nah, sekarang kita belum sampai ke kepausan kan, masih belum. Kepausan sendiri, Protestan sendiri. Jadi kita sedang menanti terjadinya kepausan bersatu sama Protestan, terus Sandelo satu. Habis itu baru
spiritualism, right? Iya, that's right. Oke, nah itulah spiritualism yang dongeng-dongeng apa semua itu. Oke, thank you. Oke, thank you Anterli. Jadi cuma ini ya mau tegaskan lagi ya bahwa nanti setelah Sunday Law ada baru tahap selanjutnya adalah spiritualism ya. Itu dia punya tahap. Dia punya simpelnya akan ada tahap seperti itu karena waktu itu mereka sudah melihat bahwa Sunday Law sudah mau pas kan, sudah mau disahkan waktu itu. Jadi Atun Jos mau bilang setelah Sunday Law ini ada namanya spiritualism atau spiritisme waktu itu akan terjadi. Oke, kita lanjut ya, dia bilang. Kita harus belajar tentang pengenapan nubuatan dan dapat mendeteksinya dari pengetahuan tentang suatu hal, yaitu patung binatang, image to the beast ini ya. Dengan kata lain, kita tidak mendapatkan pengetahuan tentang pengenapan nubuatan ini dari nubuatan itu sendiri, tetapi kita harus mendeteksi dan mempelajari pengenapan nubuatan ini dari catatan tentang sifat, pekerjaan, dan watak binatang yang ini hanyalah sebuah patung. Oh ya, jadi untuk melihat itu patung binatang atau image of the beast, ini image itu kan patung kan, patung itu dibuat sesuai dengan dia punya bentuk ini kan. Kalau patung binatang berarti sesuai dengan dibuat sesuai dengan binatang itu kan. Jadi kalau bilang patung binatang, dia punya bentuk, dia punya sifat, dia punya karakteristik sama dengan binatang. Makanya tadi bagaimana supaya bisa tahu itu patung binatang mau bikin apa, lihat aja di binatang itu sendiri, yaitu kepausan. Kalau kita mau lihat nanti Protestan akan berbuat apa, lihat aja kepausan dulu berbuat apa kan, itu dia, itu yang akan terjadi. Karena ini hanyalah patung, kalau ini patung berbuat seperti apa dia punya aslinya. Iya, seperti itu ya. Terus dia bilang, jadi Anda lihat, untuk melihat kapan bagian-bagian ini digenapi, untuk melihat kapan mereka bertemu, kita harus mengenal binatang itu dan mengenalnya dengan baik, bahwa ketika salah satu dari poin-poin ini muncul, kita dapat melihat di mana itu berasal. Karena kita tahu di mana asalnya dan kemudian mengetahui di mana asalnya, kita dapat menghindari hal ini. Jadi supaya kita bisa avoid ini, kita bisa hindari hal-hal ini tentang kepausan atau image of the beast, kita harus tahu dulu kepausannya seperti apa kan. Dia punya tanda-tanda, dia punya karakteristik, dia punya sifat seperti apa. Harus tahu dia ciri khas dari kepausan itu. Supaya kita nanti ketika akan melihatnya di pemerintahan di Protestanisme di Amerika, kita bisa menghindarinya ya. Terus kita lanjut ya. Kita sudah mulai selesai. Terus dia bilang, ada kekhasan tentang nubuatan ini yang tidak ada pada nubuatan lainnya. Ada beberapa nubuatan seperti nubuatan Daniel pasal 7, jatuhnya Babylon, Media Persia, Yunani, dan Roma, dan seterusnya. Nubuatan itu, manusia bisa melihat penggenapannya dalam peristiwa tersebut. Dan mereka bisa sangat percaya dengan itu. Karena ini, jadi ini di Daniel pasal 7, ini kan sudah terjadi kan, sampai Roma. Sudah lewat. Jadi ketika mau lihat itu dia sudah digenapi, orang-orang atau orang bisa lihat kan, ada, kita bisa percaya dengan nubuatan itu. Terus dibilang, dengan kata lain, apakah orang-orang bisa percaya dengan mengetahui kitab suci untuk menemukan kerajaan lain untuk menggantikan Babilonia dan mencarinya sebagai media Persia dan mengetahui kapan hal itu terwujud dari peristiwa itu sendiri? Ya, dan mereka bisa melihatnya digenapi dengan peristiwa itu sendiri. Nah, jadi terus lanjut dia bilang, tapi Anda memperhatikan inilah nubuatan yang datang di akhir dunia, dan dalam pusaran peristiwa yang membawa akhir dunia ini, orang yang menunggu untuk melihat ini digenapi, untuk bertindak dia akan terlambat. Jadi nubuatan-nubuatan dari Babylon, Media Persia, Yunani, Roma kekafiran, Roma kepausan, sampai sekarang kan di Amerika kan, binatang yang keluar dari dalam bumi, sampai itu sudah terjadi semua kan, dan orang-orang bisa percaya. Nah, sekarang yang akan terjadi berikut belum terjadi kan, tetapi kalau kita katanya kita mau lihat itu terjadi, baru kita mau bertindak, itu sudah terlambat. Istilahnya kalau misalnya kita mau bertobat setelah undang-undang hari Minggu sudah dikeluarkan, karena itu akan terjadi nanti,
Sebenarnya itu suatu hal yang sudah apa? Sudah sangat terlambat sebenarnya untuk kita mau untuk bertobat. Makanya kesempatanlah sekarang sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi, kita sudah apa? Sudah benar-benar sudah memahami tentang pekabaran malaikat ketiga, atau kita sudah menerima meterai Tuhan yang hidup, sehingga ketika peristiwa ini muncul kita tidak terlambat ya untuk, makanya sekaranglah waktunya untuk mempelajari ini semua ya. Inilah kesempatan untuk kita mempelajari bagaimana supaya kita bisa dimeteraikan agar nanti tidak terlambat ya. Ini makanya ini kenapa hal ini dinyatakan supaya nanti kita punya persiapan kita seperti apa ya. Sebagaimana hal ini sangat dahsyat, persiapan kita juga harus seperti itu ya. Seperti itu. Makanya pelajaran yang begitu panjang adalah bagaimana untuk kita mempersiapkan hal itu. Oke. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara sejauh ini? Baik, Ya. terima kasih. Jadi kita melihat di sini penting sekali mempelajari sifat dari binatang itu dan bagaimana keadaan-keadaannya di dalam sejarah. Sehingga kita tahu persis bagaimana menghindarinya, karena kalau kita nanti tahunya nanti, kita udah terlambat tuh. Iya. Jadi dari sini kita bisa lihat pentingnya pekabaran malaikat ketiga ya, karena cuma pekabaran malaikat ketiga nih yang bisa menerangi benar gitu tentang sifat dan apa ya karakter dari binatang ini. Nah kemudian dari sini juga kita melihat, saya mau singgung sedikit ya tentang 1888 palsu ini. Kenapa? Karena di sini kita diajar untuk bisa memahami nubuatan, bahkan mempelajari tentang bagaimana binatang itu di dalam sejarah atau di dalam nubuatan. Nah, saudara-saudara, ada satu ekstrim dalam pekabaran 1888. Ini ngakunya 1888 itu anti nubuatan. Apalagi ketika belajar tentang binatang. Mereka bilang, oh nggak bisa, kita nggak boleh belajar itu fokusnya ke setan gitu. Pembenaran oleh iman, fokusnya ke Yesus bukan ke setan. Jadi kita nggak perlu belajar itu. Ini luar biasa loh saudara-saudara. Tapi A.T. Jones ini yang memang dikaruniai pekabaran malaikat ketiga, ini menghimbau kita untuk belajar tentang binatang itu justru. Dan ya saya pribadi dalam mempelajari nubuatan, saya tidak melihat justru setan ya. Saya justru melihat betapa indahnya pekerjaan Tuhan dalam mengendalikan bangsa-bangsa, betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Nah ini cuma singgung sedikit ya saudara-saudara. Karena ada yang palsu yang justru mengajarkan jangan fokus ke nubuatan, apalagi binatang-binatang. Nanti kita bukannya berubah seperti Yesus, tapi berubah seperti binatang gitu. Jadi kita harus fokus terus ke Yesus tanpa harus memperhatikan ini nubuatan, nggak apa-apa, nggak penting nih. Jadi mungkin itu. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih, Pak Dedi. Itu sempat jadi kita punya pikiran juga ya. Makanya kita, ini pelajaran nubuatan ini tidak seberapa penting daripada bagaimana persiapan kita ya. Memang itu ada benarnya juga, tetapi nubuatan ini penting untuk dipelajari karena akan yang terjadi selanjutnya kan. Karena nubuatan ini sikapnya untuk apa? Membangunkan kita juga ya. Dimana bagaimana kita tahu bahwa waktunya telah singkat dan itu sudah terjadi. Bagaimana pengalaman orang-orang dulu yang gagal, kita juga bisa mempelajarinya supaya kita tidak gagal dengan apa pengalaman kita ya yang sekarang ini. Oke. Kalau saya pribadi melihat nubuatan, ini pribadi ya, dengan pekabaran malaikat ketiga atau 1888, saya melihat justru dari setiap nubuatan apakah digenapi atau belum digenapi yang akan datang, saya melihat betapa hebatnya Tuhan. Betul. Ya, penggenapan dari Daniel berapa itu? Bahwa pada akhirnya hanya Tuhan gitu. Tidak ada kuasa yang lain di dunia, bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini, baik kerajaan maupun raja-raja, maupun hati manusia. Nah, saya melihat dari setiap nubuatan, selalu
di situ kita melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan menggenapi setiap nubuatan. Dan kenapa kita harus tahu persis nubuatan ini? Itu hanya lebih menunjukkan bahwa memang Tuhan akan melakukan seperti itu. Gitu. Kenapa kita harus tahu persis nubuatan-nubuatan? Karena kita akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan menggenapi setiap nubuatan dan iman kita diteguhkan. Bahwa jalan yang kita jalani, jalan yang kita tapaki itu benar. Dan jadi semakin hari kita semakin diyakinkan bahwa memang Tuhan itu ada dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi justru lewat mempelajari nubuatan-nubuatan itu, ya kita sangat dikuatkan, sangat dikuatkan untuk mempercayai Tuhan. Baik, mungkin itu dulu. Terima kasih, Brother. Ya, itu juga menguatkan iman kita ya. Dengan mempelajari nubuatan kita tahu bagaimana kuasa Tuhan, Dia punya firman, apa yang telah diucapkan akan terjadi seperti yang Dia bilang ya. Puji Tuhan ya. Jadi Dia punya kuasa firman itu memang sangat besar dengan melihat apa nubuatan-nubuatan. Dan semua itu sesuai dengan apa yang Dia bilang, urutannya pas semua ya. Oke, kita akan baca ini kutipan terakhir sebelum kita akan tutup ya. Ini sambungan dari yang atas ini. Dia bilang, oleh karena itu, ini adalah nubuatan yang Tuhan ingin kita ketahui sebelumnya. Sehingga kita akan melihatnya dari sisi yang benar dan tidak ketinggalan ketika itu benar-benar datang. Nah, dan untuk melakukan itu, Anda lihat Tuhan memberi kita gambaran yang telah dibuat dalam sejarah. Ia memberikan jalannya peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan, yang digenapi di depan mata manusia, dalam proses yang lambat sehingga dalam mempelajarinya sebagaimana terjadi, perlahan-lahan di dalamnya, kita dapat sepenuhnya mengenal prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan diperkembangkannya dan hasil darinya. Dan Dia melakukan itu agar kita dapat begitu mengenal hal-hal itu dalam semua arahnya sehingga kita ketika petunjuk pertama dari hal-hal itu disentuh, di sini kita dapat mengetahui hasilnya jauh sebelumnya dan oleh karena itu kita memiliki banyak waktu untuk memperoleh peringatan dan jangan pernah jatuh ya atau tertangkap. Ini jadi inilah fungsi nubuatan tadi yang sudah dibilang juga dan ini A.T. Jones bilang di sini di mana ketika Tuhan memberikan nubuatan itu Dia menunjukkan sisi yang benar ya di bagaimana tuh peristiwa-peristiwa itu telah dilakukan, digenapi di depan mata manusia. Terus itu prosesnya jadi begitu lambat dan sehingga orang-orang bisa lihat dengan jelas ya. Prinsip-prinsip dikembangkan supaya apa saudara-saudara? Supaya kalau nanti apa yang dibilang akan yang terjadi nanti kita memiliki apa katanya? Banyak waktu untuk persiapan ya. Banyak waktu persiapan untuk apa? Memperoleh amaran-amaran. Jadi ini salah satu tujuan dari nubuatan adalah ketika kita melihat masa depan hal itu terjadi. Sekarang makanya Tuhan nubuatan ini juga salah satu kebaikan Tuhan ya, bagaimana peringatan diberikan kepada kita, ini akan terjadi. Dan waktu diberikannya ini persiapan kita sekarang supaya jangan jatuh di dalam apa yang sudah difirmankan Tuhan. Ketika nanti akan ada contohnya spiritualisme yang kita bahas sebelumnya tentang Sandelo, akan terjadi hal-hal itu. Makanya bagaimana persiapan kita menghadapi hal itu supaya kita tidak tertipu, yaitu dengan memperoleh yang namanya meterai Tuhan kan. Dan ketika kita memberi meterai Tuhan, apa yang harus kita pelajari? Untuk menerima kucuran Roh Kudus, apa yang harus kita pelajari? Itulah yang makanya pekabaran malaikat ketiga itu yang kita pelajari itu sebagai persiapan untuk kita bisa menghadapi hal-hal yang sudah dibuatkan di masa datang. Dan itu banyak waktu yang kita miliki ya saudara-saudara untuk mempersiapkan hal itu. Dan biarlah kita jangan pernah never get caught atau jangan tertangkap atau jatuh di dalam hal-hal yang kita sudah pelajari itu ya. Oke. Ini kita punya kutipan terakhir, kita akan lanjutkan nanti. Oke, mungkin ada yang mau kasih pertanyaan atau tanggapan sebelum kita tutup dalam doa.
tentang pelajaran ini, tentang kutipan yang barusan kita baca juga, tentang fungsi dari apa nubuatan yang kita pelajari. Dan ini nubuatan ya, ini sudah dulu juga sering kita ulang-ulang. Tetapi yang sering missing ini yaitu spiritualisme ya, yang missing yang kita nggak pernah pelajari sebelumnya. Ya, Anti Arli? Tadi kan dibilanginnya, Iya. oke, mengenai nubuatan kan, mengenai nubuatan. Memang saya suka sekali nubuatan, tetapi dulu kan kita belajar nubuatan terus gitu kan. Nah, yang kita ketahui nubuatan disangkain untuk bikin selamat, itu nubuatan selamat, sudah tahu nubuatan selamat. Sudah itu waktu kita belajar belakangan baru kita tahu. Karena kita bertanya-tanya juga bagaimana caranya nubuatan kok mengetahui nubuatan selamat. Kita kan hanya mengetahui nubuatan, rupanya kan untuk kita selamat bukan dari nubuatan. Nubuatan tidak membuat kita selamat. Karakter Kristus ini yang bikin kita selamat kan. Nah, tapi benar kita mengetahui nubuatan bagus karena kita mengetahui eventnya. Oh ya, habis ini, habis ini. Nah, kalau kita mengetahui gitu, kita lebih ready gitulah. Itu saya cuman mau negasin diri saya sendiri, apakah benar gitu. Makanya kan ini pelajaran diakhiri oleh nubuatan, bukan dimulai oleh nubuatan ya. Jadi ini diakhiri oleh nubuatan di mana bagaimana persiapan kita yang penting duluan dia kasih tahu bagaimana pentingnya kita punya persiapan, baru nanti nubuatan, karena setelah persiapan itu akan terjadi hal-hal ini ya. Makanya itu nubuatan, di mana pentingnya nubuatan itu adalah untuk apa? Persiapan kita ya. Oke, terima kasih. Ya, ada Baik. lagi. Ya, silakan. Menarik nih ya, Anti Early kasih ini. Terus terang ya, saya pernah mengikuti berbagai aliran. Jadi belajarlah sama-sama mereka. Saya kasih contoh Davidian ya, Davidian. Nah, ketika saya mengikuti presentasi mereka, itu saya ikuti dari awal sampai terakhir, berkali-kali. Saya duduk sabar, mendengar, dan menyimak. Satu hal yang saya dapati, di dalam nubuatan yang mereka kasih itu luar biasa ya. Wah, pertunjukan luar biasa. Tetapi tidak ada satupun dari kabaran itu mengarahkan kita kepada Yesus sebagai pengharapan. Ellen White mengatakan kalau kita belajar benar tentang nubuatan, kita pada akhirnya akan diarahkan kepada Yesus sebagai bintang pengharapan yang gilang gemilang itu. Jadi kalau kita belajar nubuatan yang benar, pengharapan kita selalu akan diarahkan kepada Yesus. Jadi kita akan melihat dari segala peristiwa nubuatan itu, kita melihat, waduh, luar biasa Yesus ini. Ya, luar biasa Tuhan kita. Dia selalu membimbing kita, dia menunjukkan kuasanya. Nah, itu kalau kita benar ya. Tapi kalau yang saya dapati ya, nubuatan yang keliru, kita nggak pernah diarahkan kepada Kristus. Pengharapan kita selalu akan dibawa kepada usaha-usaha kita. Bagaimana kita buat ini, buat itu. Tetapi apa yang akan Yesus buat untuk kita di dalam peristiwa-peristiwa itu nggak ada. Itu kosong. Jadi saya bisa melihat, ini kita perlu jelaskan ya, karena memang ada nubuatan yang palsu. Kita perlu jelaskan bahwa nubuatan yang asli, yang dari Tuhan, selalu mengarahkan kita kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai pengharapan. Kita yang tidak berdaya, kita punya Tuhan yang sangat berkuasa. Tapi kalau nubuatan itu palsu, pasti akan mengarahkan ke diri kita sebagai pusat kekuatan. Baik, itu dulu. Ya, terima kasih, Pak Rening. Ya, makanya ya, itu kembali fungsi. Satu lagi, Iya, silakan. Tadi saya lupa nyantumin yang kita pelajari dulu itu mengenai nubuatan. Sampai sekarang waktu saya mendengar gitu, memang seperti kata Ebing bilang, melihat diarahkan kepada Yesus. Tetapi saya melihat bagaimana mereka mempelajari nubuatan,
oke, dari sejarahnya Daniel begini begini begini. Tapi saya melihat sedangkan syarat untuk masuk ke surga itu adalah karakter Kristus ini, tetapi saya melihat mereka belajar mengenai nubuatan, mengenai numbers, mengenai tahun, mengenai apa-apa semua. Kok karakternya kapan berubahnya gitu maksudnya? Kok masih ada kedengkian, masih ada kemarahan, masih ada jealousy, masih ada kayak nggak ada apa belas kasihan, masih ada egois, kok nggak berubah. Sedangkan yang Tuhan mau itu kita rendah hati, lemah lembut. Nah itu yang kita sedang mau perjuangkan untuk itu karena setiap saya baca buku rendah hati, Yesus itu selalu rendah hati, lemah lembut, rendah hati, lemah lembut. Aduh Tuhan, ini teguran untuk saya ya Tuhan, saya bilang gitu. Saya ini berarti belum lemah lembut gitu. Bagaimana Tuhan tapi saya percaya Tuhan akan bila mana kita memohon kepada Tuhan, Tuhan akan bantu untuk kita menjadi lemah lembut karena mungkin itu teguran untuk saya. Terus setiap saya baca firman Tuhan kok langsung kena ke saya, tapi saya enggak melihat mengenai number-nya gitu loh. Waktu Yesus bicara, dia nggak bicara mengenai number, oh sekian tahun nubuatan begini begitu, yang untuk masuk ke surga. Nah rupanya karakter Kristus lah yang kita harus perjuangkan untuk syarat masuk ke surga. Itu yang saya tahu ya, nggak tahu apakah benar apa enggak gitu ya. Thank you. Ya, terima kasih Anterli. Jadi memang ya betul ya, kita punya memang righteousness of Christ itu karakter Kristus juga kan, itu yang menjadi minyak kita juga. Semua pelajaran penting, semua ada porsi-porsinya, bagian-bagiannya masing-masing. Tetapi semuanya itu sebenarnya mengarahkan kita kepada bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus ya. Jadi tidak ada pelajaran yang tidak penting, yang oh ini penting, ini tidak penting, sebenarnya semuanya penting. Ada posisinya masing-masing, ada dia punya kegunaannya masing-masing ya. Tetapi yang menjadi tujuan kita semuanya adalah memiliki yang namanya righteousness of Christ atau karakternya Kristus yang akan menjadi bagian kita. Oke, terima kasih saudara-saudara semua untuk partisipasi, dan mungkin kita punya pelajaran saat ini agak monoton sedikit karena ini banyak ulangan ya yang diulang-ulang terus oleh R.T. Jones, karena ini adalah satu khotbah ya, satu khotbah yang dia harus selesaikan dalam satu malam itu ya, atau beberapa jam waktu itu. Tetapi kita memang sampai beberapa pertemuan ya, karena ada batas waktu juga, dan kita perlu membahas apa yang dia katakan. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Apa Kak Wanda bisa tutup dalam doa? Apa available? Lagi Oh ya, Roy jalan, bisa. Li, Ya, lagi di thank you. jalan Wandanya.